Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 31 tentang nilai-nilai kebajikan pimpinan. Nah, saat ini narasumber saya yaitu bernama Pak Zainal Mutakin SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SDN Kayuringin Jaya 6. Oke, sebelumnya kita itu dulu ya Pak. Oke, baik, bismillah. Gimana kabarnya Pak Zainal? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya Pak Zainal. Semangat dan sehat. Oke, baik Pak Zainal nih, selama 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai nilai-nilai kebajikan pimpinan nih, keputusan pimpinan. Baik Pak. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini untuk CGP dapat melakukan suatu analisa atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah masing-masing atau di sekolah lingkungan lain nih Pak. Jadi kita saling berkolaborasi ya Pak. Saya dari SDN Pekayon Jaya 4 dan Pak Zainal dari SDN Kayuringin mau izin pimpinan dari SDN Kayuringin Jaya 6. Baik. Saya ada beberapa panduan pertanyaan nih Pak, 1 sampai 9 ya. Jadi yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Pak? Baik, ya sebelumnya terima kasih Bu Desi untuk kolaborasinya gitu ya, mengajak saya sebagai narasumber wawancaranya begitu ya. Kemudian untuk bagaimana mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral gitu. Tentunya kalau dilema etika itu dia benar versus benar gitu. Jadi kita harus memilih antara yang benar dengan yang benar gitu kan. Nah, kalau bujukan moral itu lebih mudah gitu. Pasti benar versus salah gitu. Jadi membedakannya lebih mudah gitu. Kalau dilema etika itu benar dan benar gitu, kita perlu memilih yang paling benar yang mana gitu, yang paling bermanfaat yang mana gitu. Sedangkan bujukan moral adalah benar versus salah, jadi lebih mudah membedakannya karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Baik Pak, siap, terima kasih Pak. Ya, untuk pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak? Baik, kasus yang sama-sama benar, artinya ini dilema etika ya. Gitu. Ketika ada dilema etika, kita pengambilan keputusan itu tentu dilihat seserius apa permasalahan itu gitu. Kemudian kalau masalah itu bisa dipecahkan sendiri gitu, misalnya dengan masalah-masalah kecil gitu, itu bisa mungkin saya bisa memecahkan sendiri gitu ya. Namun apabila kasus atau masalahnya cukup kompleks gitu ya,
melibatkan berbagai unsur kepentingan. Tentu saya pastinya melibatkan berbagai pihak gitu ya, terutama rekan-rekan guru gitu ya, guru-guru yang senior, yang tidak selalu yang senior, tapi yang memiliki pemikiran-pemikiran yang bijaksana gitu. Selain itu, saya juga sering melibatkan pimpinan dan rekan sejawat untuk berbagi informasi, berbagi praktik baik gitu ya, meminta pendapat gitu ya selama kasus dan permasalahan tersebut bisa bisa menjadi konsumsi publik gitu ya. Maksudnya bukan konsumsi secara umum gitu, tapi boleh diketahui pihak luar gitu, karena kadang-kadang kasus atau permasalahan itu kan cukup kita aja yang tahu, tidak perlu pihak luar yang tahu gitu. Nah, kita mungkin akan mempertimbangkan ke pihak-pihak yang perlu tahu gitu ya. Biasanya kalau di sekolah itu kita melibatkan guru-guru senior gitu ya, atau kita minta pendapat pimpinan gitu ya. Dan kalau diperlukan kita minta pendapat ke rekan sejawat gitu. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaannya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, tentunya kita mengidentifikasi dulu ya, permasalahan ini kita identifikasi seperti apa gitu. Kemudian setelah kita identifikasi tingkat keseriusannya seperti apa. Kalau ringan ya artinya ini masalah tidak perlu melebar kemana-mana, langsung kita selesaikan, kita ambil jalan terbaik dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, karena ini adalah benar versus benar gitu ya. Tentunya kita juga harus memilih mana yang paling bermanfaat, berdampak gitu untuk baik ke pelakunya gitu ya, baik ke lingkungan sekolah gitu. Jadi pertama kita identifikasi dulu, kemudian setelah kita identifikasi kita libatkan unsur-unsur yang dirasa memiliki kaitan langsung, memiliki hubungan langsung dengan hal tersebut. Dan sebisa mungkin kita selesaikan secepatnya setelah teridentifikasi kasusnya seperti itu. Iya. Wah, luar biasa banget nih Pak topik pembicaraan kita kali ini nih. Nah, hal apa saja nih yang Bapak selama ini anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Baik, tentunya yang menurut saya efektif itu kita harus melihat kebermanfaatan dari keputusan yang diambil gitu ya. Yang paling bermanfaat gitu ya. Tentunya kita tidak bisa melihat sendiri gitu kasus ini akan kebermanfaatannya seberapa besar. Tentunya kita harus meminta pertimbangan berbagai pihak itu tadi gitu ya. Bisa guru-guru senior atau guru-guru yang lebih sudah banyak mengalami mungkin persoalan-persoalan serupa gitu, supaya bisa memberikan pertimbangan yang lebih baik gitu, supaya keputusan yang diambil pun tidak salah gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah barangkali keputusan yang diambil, karena ini benar versus benar gitu. Namun kita berupaya untuk supaya yang paling bermanfaat itu, keputusan yang diambil adalah yang paling bermanfaat gitu. Baik Pak, terima kasih. Hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Baik, tantangannya ada saja tantangan. Tentunya keputusan yang diambil itu tentunya tidak akan memuaskan semua pihak gitu ya, karena ini benar versus benar gitu ya. Nah, kalau benar versus salah kita bisa langsung ambil, pasti kita ambil yang benar gitu ya. Kalau benar versus benar itu pasti ada beberapa pihak yang pengennya di posisi yang ini gitu, namun pihak lain pasti memberikan pendapat yang berbeda, karena biasanya itu ya melihat dari kacamata masing-masing gitu ya. Namun dengan memberikan pemahaman gitu ya, tentunya ini keputusan yang terbaik harus bisa diterima oleh semua pihak gitu. Baik Pak, terima kasih. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa nih ya Pak yang Bapak jalankan? Baik,
jadwal secara khusus nggak ada ya. Gitu. Tentunya juga kita melihat kan seberapa besar kasus yang dibuat gitu, yang ada gitu. Kalau kasus-kasus sepele kecil gitu, itu mungkin tidak perlu waktu yang lama. Kalau bisa secepat mungkin kita selesaikan secepatnya gitu. Namun kadang-kadang itu kasus yang melibatkan berbagai pihak gitu, mungkin melibatkan guru, orang tua, bahkan sampai ke dinas gitu ya. Ini tentunya kita harus punya manajemen waktu yang lebih baik supaya kasus itu bisa selesai secepatnya, persoalan bisa selesai secepatnya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Karena semakin lama dibiarkan tentunya akan semakin khawatirnya semakin berkembang gitu ya. Apalagi melibatkan berbagai pihak gitu. Jadi secara khusus waktu atau jadwal itu tidak ada, tapi sebisa mungkin gitu kita upayakan selesai dalam waktu yang secepat-cepatnya. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Baik, seseorang atau pihak-pihak yang membantu dalam pengambilan keputusan, saya tidak sungkan-sungkan untuk meminta pendapat dari rekan-rekan guru gitu, karena keputusan yang kita ambil bersama, kita pikirkan bersama itu akan lebih mudah diterima oleh banyak orang gitu daripada keputusan yang kita ambil sendiri. Selain itu juga kita sering diskusi dengan rekan kepala sekolah, kemudian minta pendapat atau arahan dari pimpinan gitu. Baik Pak, untuk dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tentang mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Baik, pengalaman yang bisa saya ambil adalah yang namanya persoalan itu pasti ada. Kita tidak perlu menghindari persoalan. Jadi ketika ada persoalan jangan dihindari gitu, jangan ditunda-tunda untuk diselesaikan. Selesaikan secepatnya. Kita bisa meminta pertimbangan, pendapat dari rekan guru, rekan kepala sekolah, bahkan kepada pimpinan. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Wah, saya sangat terinspirasi sekali dengan berbagai inovasi yang Bapak berikan. Ya, semangat terus ya Pak, terus berbakti. Ya, baik. Oke. Ya, itulah dia wawancara saya kepada Pak Zainal Mutakin, Kepala Sekolah SDN Kayuni Jaya 6. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Dan waktu saya juga akan diskusi lagi dengan Bapak ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.